Tidak semua hal yang kita pandang sebagai berkat datang dari Tuhan. Kalau saya ditawarin, Bu Heni mau beli Gucci, mau beli Hermes, Louis Vuitton, percuma, gak usah nawarin saya, gak akan dibeli. Kenapa? Kalau saya punya uang sebanyak itu, saya lebih prefer pakai itu untuk hal-hal yang lebih berguna. Nolong orang misalnya. Tahu gak ada orang yang berjuang buat anak-anak sekolah mereka gitu kan. Egois banget saya kalau sampai saya pakai itu untuk beli Hermes. Kalau ada yang mau ngasih pun, terima kasih. Karena saya gak mau difitnah. Bu Heni, duit yayasan dipakai beli tas Louis Vuitton. Saya dikasih tasu sama mama. Ada mama kandung, ada mama angkat. Saya gak mau beli-beli begituan. Buat apa? Mati juga gak dibawa. Kalau saya bisa pakai berlian karena mama saya jualan perhiasan. Nggak perlu kejar-kejar yang begitu menurut saya. Kalau bisa beli silakan. Saya tidak bilang ukuran saya harus Anda pakai. Tapi saya tidak tergoda sama perkara-perkara begitu karena itu nggak penting buat saya. Apa yang nggak penting buat Anda nggak akan tergoda. Tetapi apa yang jadi penting buat kita, keinginan terbesar kita akan jadi titik di mana iblis menggoda kita. Saya ingin bahas langsung. Dengar baik ini jemaat Tuhan. Tidak semua hal yang kita pandang sebagai berkat itu datang dari Tuhan. Seringkali anak Tuhan terkecoh dengan tawaran berkat. Saya ingin bahas yang pertama. Kalau kita ini orang yang gila posisi. Maaf kalau saya pakai kata gila karena saya nggak tahu bagaimana menjelaskan ini. Kalau kita gila posisi, waktu orang nawarin kita posisi yang tinggi dan gaji yang lebih tinggi, kita akan mengiyakan karena pertimbangan, wah, kedudukan, gaji. Padahal belum tentu itu dari Tuhan. Bisa jadi itu perangkap setan. Contoh, waktu saya ditaruh Tuhan hati untuk menolong anak-anak Indonesia dan melahirkan pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Dari 5 anak yang saya ajar bahasa Inggris di Bandung dan sekarang ada 6.100 anak di seluruh Indonesia dan mungkin sudah 10.000 anak lebih di seluruh Indonesia yang kami sekolahkan dan kasih makan selama ini. Nah, saya mau kasih tahu suatu hari datanglah seorang konglomerat meminta saya, Heni, lu tinggalin aja, ngomongnya gue lu. Lu tinggalin aja tuh Yayasan Tangan Pengharapan, tuh yayasan kecil. Udah lu kerja sama gua aja. Lu gua kasih apartemen, lu gua kasih mobil, lu pilih mau mobil apa. Gua kasih lu gaji. Lu urusin yayasan gua tuh. Gua bantuin 40-an yayasan, dia bilang gitu. Sampai pelayanan dari Sabang sampai Merauke. Sama aja kan lu mau nolong orang miskin, dia bilang. Lu ikut gua aja, dia bilang. Saya bilang, Pak, saya akan bantu Bapak. Tetapi saya tidak bisa meninggalkan Yayasan Tangan Pengharapan. Jadi saya sempat bantu beliau itu kurang lebih hampir 3 tahun. 2 tahun lah kurang lebih ya. Nah, ketika saya ditawari apartemen, saya menolak. Saya bilang, maaf Pak, saya sudah punya tempat tinggal. Terima kasih. Waktu saya ditawarin mobil, saya bilang gini, mobilnya mobil kantor saja. Saya pakai ketika saya kerja untuk Bapak. Maksudnya bantuin dia. Ketiga, saya tidak terima gaji. Saya bilang saya tidak mau digaji. Karena bagi saya ini adalah pelayanan, saya bisa bantu lebih banyak orang di yayasan Bapak. Yang keempat, waktu dia mulai tawarin saya jalan-jalan ke luar negeri, ke Israel dan sebagainya, saya tolak. Yang kelima, dia suruh saya ikut orangnya dia ke Eropa, terserah mau belanja apa, saya tolak. Nah, saya kasih tahu. Yang membuat saya sempat tergoda adalah ketika kami meeting, pertemuan yayasan. Saya kan dianggap sebagai kayak manajer lah untuk yayasan dia gitu. Meskipun tidak digaji. Saya duduk bersama orang-orang penting di Indonesia. Yang sempat jadi gubernur, yang menteri, yang ketua MPR. Yang saya duduk itu bersama dengan gubernur juga pernah. Kemudian saya duduk dengan beberapa artis, dengan hamba-hamba Tuhan besar, dengan skala dunia lagi hamba Tuhan ini. Jadi ikut dia itu saya bersentuhan dengan orang-orang hebat di Indonesia. Dan saya duduk bersama dengan CEO. Nah, ketika saya duduk dengan mereka, tentu kalau Anda paham, saya ini pelayanannya ke pedalaman. Biasanya duduk sama orang susah.
Staf yang bekerja pada saya saat itu kaliber orang-orang yang gak tahu mengerti lah, gak terlalu mengerti lah pelayanan yayasan. Saya yang ajarin mereka dari nol. Duduk bersama orang-orang hebat seperti itu, menaikkan gengsi sedikit. Gue kenal lo sama ketua MPR lo, gue kenal lo sama gubernur, gue kenal. Saya pernah ketemu dengan ambasador Indonesia di luar negeri dan sebagainya. Jadi ada pride di situ. Saya sempat goyang, saya sempat berpikir gaji gak bisa menggoda saya. Harta gak menggoda saya, mobil gak menggoda saya, rumah gak menggoda saya. Tapi pride ini bahaya. Sana saya duduk bersama orang-orang besar di bangsa ini. Motivasinya sih gini, kalau gue bisa mewarnai bangsa ini dengan duduk bersama mereka, why not? Kesannya heroik. Tapi iblis mulai masuk di hati saya. Kesombongan mulai timbul. Saya mulai gak respect sama suami saya. Saya mulai gak ngurusin Tangan Pengharapan. Saya sibuk bantu yayasan orang ini. Sempat 2 tahun itu saya kacau. Kemudian ketika saya mulai konseling dengan mentor rohani, saya bilang gini, gimana? Apakah saya harus lepaskan Tangan Pengharapan dan bantu yayasan ini? Saya bersyukur Tuhan tuh kasih pimpinan. Tuhan bilang gini, lewat hamba Tuhan ini. Tangan Pengharapan memang kecil, tetapi dilahirkan Tuhan lewat rahimmu. Pertimbanganmu untuk meninggalkan yayasan Tangan Pengharapan tidak esensi. Karena yang jadi pertimbangan adalah gengsi. Bahwa kamu duduk bersama orang-orang besar. Saya kasih tahu, jangan mudah tergoda ketika ada tawaran yang begitu luar biasa. Jadi caleg yuk. Oh, saya ditawarin. Mau masuk DPR? Enggak, saya bilang. Ibu mau masuk, mau calonin diri di partai politik? Ibu mau jadi menteri? Enggak, saya bilang. Enggak mau. Lebih baik gerilya daripada meeting-meeting terus gak bikin apa-apa.